Di tengah pandemi yang melanda kehidupan manusia di muka bumi ini, adalah ujian yang dirasakan hampir semua kalangan. Dampak yang dirasakan terutama dampak perekonomian, baik pemerintahan maupun swasta. Usaha menengah kecil mikro tentunya juga merasakan dampaknya. Ada juga yang tetap bertahan meskipun mengalami pengurangan omset penjualannya. Amin. Sini ya, kita sekarang ini berada di salah satu tempat di kelurahan yang ada di Kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk. Nah, seperti biasa, men, walaupun penuh dengan gerimis atau hujan rintik-rintik di atas langit, tapi jangan lupa untuk protokol kesehatan, men, untuk menjaga atau mencegah COVID menular ataupun menyebar. Jangan lupa kita pakai alat-alat yang bersifat untuk melindungi diri kita seperti masker dan juga cuci tangan, koboan, men, ya. Yang sejenis itulah, men. Hand apa, men? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Tuh, men. Tapi mau tahu, men, potret kali ini, men, kita ngapain, men? Nah, untuk itu, men, satu pantun dulu, men, pembukaan dari saya, men. Iko ceret bukan sembarang ceret, makan ketan diambil kawan. Nah, kali ko potret bukan sembarang potret. Nah, meliput tentang batik Jambi. Udah nyambung, men. Ulang, men. Iko ceret bukan sembarang ceret. Cakep. Nah, ada ketan dimakan teman. Nah, kali potret bukan sembarang potret. Potret nak ngeliputan. Apa tadi, men, ya? Salah aku, men. Ikat dulu, men, ya. Kok tadi aku ingat? Hah? Lanjut, men, ya. Tinggal ikat, men, ya. Oke. Salah sekali, ini harus menang, men. Kita Iko ceret bukan sembarang ceret. Hujan rintik. Ulang. Nggak masuk. Kok udah masuk terus, men? Sekali, men. Satu kali pantun lagi, men, ya. Nah. Iko ceret bukan sembarang ceret. Hujan rintik duduk di serambi. Nah, kali ko potret bukan sembarang potret. Nah, liput tentang batik Jambi. Nah. Cakep, men. Nah, ini banyak nih kita lihat, men, seperti apa proses pembuatannya atau jenis batik dan siapa saja yang membatik. Mau tahu, men? Ikut saya. Jangan lupa, men, pakai ADD. Tahu ADD, men? Tahu? Ada apa dengan Dinta? Yuk, kita sana. Buka dia pantunya nanti, men. Nah, nih, men, kita sudah nyampe, men. Bisa bentar lagi, men. Nah, tuh, men. Situ, men, kita akan lihat, men, nanti. Dan sudah banyak, men, kita akan cari tahu, men. Ada anak kecil, men. Hah? Mana anak kecil? Itu bukan anak kecil, itu TK, men. Sudah sekolah. Nah, nanti kita akan tanya, men, kita akan lihat seperti apa proses pembuatannya ataupun juga siapa saja yang menjadi inisiator dari pembuat batik yang ada di sini. Di tengah melandanya pandemi COVID-19, ternyata usaha batik Jambi Madinah yang berada di Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi ini masih bisa bertahan. Bahkan kadang-kadang mereka kewalahan memenuhi pesanan baik perorangan maupun permintaan toko. Sekarang kita sudah nyampe di lokasi atau di PKP, tempat perkara kejadian. Terbalik, men, ya. Terbalik. Nah, sekarang kita berada benar-benar di salah satu rumah yang lagi memproduksi atau membuat batik, men. Seperti apa keseruan di sini, yuk kita mampir dulu, men. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka sepatu, men, buka. Iya, nih, Bu, saya mulai nanya-nanya dikit, Ibu. Hah? Ibu situ. Ibu yang mana ditanya nih? Itu di situ. Yang di situ? Iya. Kok Ibu di sini? Nah, kami lewat ini, dia yang itu. Oh, tidak apa-apa, nanti gantian. Boleh, bawa aja. Gantian, boleh? Boleh. Nah, Bu, saya pengen nanya nih, Ibu nih lagi proses ngapain nih? Kena tangan saya, tidak apa-apa nih. Iya, benar. Ini tidak apa-apa, ini lagi proses mewarnai. Iya. Warna ini warnanya dari apa nih, Bu? Itu. Kami mau bikin baik. Bikin baik. Cara bikinnya kayak mana nih? Kayak mana nih? Coba ajarin saya, pingin tahu juga nih. Apanya nih? Untuk dioles-oles ya.
Sini yang situ lah, sini tak ada lagi. Udah ada lagi. Iya. Oh, Tidak ini. Oh, ya oh pinggirnya ini itu ya? pinggir-pinggir. Oh yang ini. Coba dulu. Gunungan? Gunung ya? Iya. Oh ini kenapa dinamakan gunung? Ada gunung kayak gunung. Oh iya gunung. Oh hati-hati pelan-pelan. Ini warnanya warna merah. Hijau. Hijau. Iya sudah di aki hijau, ini merah karena merah. hijau. Oh nanti jadi hijau. Iya, di sudah di aki kakek. Kasih aki ya. Iya. Oh coba saya dulu. Iya. Jadi kalau ini bisa untuk lipstick juga enggak? Mati lagi. Oh mati? Mati lah itu obat langsung. Oh ada obatnya. Oh kirain kalau udah puas kan Iya. lagi. Oh iya. Tak Kita ada masih TV lagi. Hati-hati, men. Oke men. Pelan-pelan, men. Pelan-pelan ya. Jangan terlalu. Oh, kan, men. Bukan. Banyak nih, woi. Gunungnya men. Nah, rusak yuk. Tuh, men. Rosi. Kita kena marah men kalau sampai belepotan ini bisa salah men, artinya bisa rugi nanti men. Ini caranya kalau yang belepotan digunting ya. Enggak. Enggak. Habis sekali. Habis kayak digunting ya. Oh, makanya jangan sampai belepotan men. Udah lah, men, kasih, men, air itu, men. Oke lah, ini yuk. Iya. Jadi takut belepotan semua. Iya. Kita pingin nanya nih buat ini proses pewarnaan nanti setelah dikasih warna ini nanti akan dikasih air aki lagi. Iya. Nah kita akan tahu men seperti apa Diasapin air nanti namanya. diasapin. Jadi sebelumnya kita akan lihat dulu yang sebelah saya men. Ya bu ya. Iya. Boleh saya gini bu ya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Salah. Ah, di sini masih anak-anak apa? Makanya men. Boleh nanya dek? Boleh nanya? Sudah punya pacar? Aduh, salah tanya bukan itu men. Salah tidak boleh men. Jangan nanya yang itu men. Maksudnya ini men lagi ngapain? Nah ini lagi ngapain ini dek? Lagi buat Pola tulisan atau membuat motif dasar ya. Ini apa nama pola motifnya nih? burung. Burung. Oh ini oh kain tulis ya. Di bawahnya ditaruh ini dulu cetakan ini ya. Iya. Boleh lihat sedikit? Sedikit. Iya. Tuh men, tuh ternyata sebelum ditulis di atas kain, ditulis dulu di atas mana Pak? Minyak. Kertas minyak nih Pak ya? Iya. Iya, ini kayaknya ada minyaknya ya? Tidak ada namanya juga kertas minyak. Oh iya. Tutup lagi. Oh, ini biasanya dalam satu hari kita bisa buat berapa kain? Satu. Untuk digambarin berapa kain? Biasa 5, 3. Tiga. Yang ini siapa namanya? Sama nama kakak. Sama ah? Ayu. Kayu. Kakak Ayu. Kakak Ayu. Yang ini kakak? Naura. Nura. Oke pintar nih. Udah berapa lama belajar untuk membuat motif ini? Dari kelas 1 SMP Sampai ke sekarang. kelas 3 SMP sekarang. Oh luar biasa men, ternyata mereka sudah belajar dari 2 atau 3 tahun yang lalu. Artinya mereka semakin hari seolah semakin bisa atau membuat jenis batik ini. Nah kita akan lihat lagi setelah adik ini melukis gambar motif burung ini, kita akan lihat itu ada ibu-ibu yang cantik yang ngajar di ujung sana tuh men. Itu lagi ngapain. Kita juga boleh ke sana. Ya Bu ya, boleh ke sana Bu ya. Jadi jangan lupa dikasih. Jangan hati. Oke ya. Oke, kita lewat sini ya. Batik bukan milik satu daerah semata di Indonesia. Keberadaannya menjadi kebanggaan pada setiap daerah yang mengangkatnya. Termasuk Jambi yang memiliki ciri khas batik tersendiri. Perkembangan batik Jambi memiliki beberapa versi. Batik Jambi mulai diproduksi pada abad ke-18. Sebelumnya motif Jambi ada beberapa jenis seperti kapal sanggat, durian pecah, dan masih banyak lagi. Namun semakin berkembangnya perajin batik khususnya di kalangan anak muda, motif batik Jambi berkembang sesuai dengan kekinian. Men.
jangan melakukan sesuatu yang tidak kita pahami. Kita serahkan dengan yang ahlinya, men. Gitu. Ini apa namanya, Bu? Kita tanya dulu. Canting. Canting. Ya, Canting kalau beras. yang- Hah? Canting beras. Itu centong. Oh iya, betul. Kalau untuk beras itu centong, ini canting ya. Nah, kita pengen tahu nih Ibu, nih lagi ngapain nih Ibu? Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Santi. Ibu Santi, tapi kalau saya panggil Sarini boleh? Boleh. Ibu Santi. Ibu Santi lagi ngapain nih, Bu? Lagi mencanting. Batik. Hah? Ibu tadi tak mau tanya. Oh, nanti kita tanya, Bu. Itu ada yang marah, Bu. Itu namanya tidak ditanya nanti. Nanti kita Ada tanya. Sapira namanya. Sapira namanya. Oh. Ini mencanting ini, Bu. Ini bahan yang dibuat atau isian untuk tinta canting ini dari apa, Bu? Ini dari lilin atau malam nih namanya. Lilin Atau malam. atau malam? Iyo dicairin dulu, di kompor dipanasikan, meleleh dia cair kayak ini, baru kita taruh di kain kayak gini. Oh, gitu. Iya. Oh, pintar sekali. Makin cepat. Udah biasa, Bu ya? Udah berapa tahun di sini, Bu? Sudah lama. Sudah lama. Oh. Tadi saya lihat baru datang. Ini rumah saya. Oh, lumayan. Oh, udah lama. Jadi awal proses belajar ini kita dari mana, Bu? Kemarin-kemarin dari belajar sama pengrajin juga. Pengrajin, ada persatuan komunitas atau memang ada pelatihan khusus dari Pelatihan pemerintahan? khusus, iya. Di mana dulu Di kita belajar? Dekrana Seda. Oh, gitu. Akhirnya bisa kita buat sendiri. Iya, bantu adik. Kalau ide motif batik ini memang kita kembangkan atau memang sudah ada yang kita tiru atau Enggak, kita kembangkan sendiri. Nggak usah Oh. niru motif orang. dosa niru motif Iya, orang? itu kan ciri khas batik si Mbak Dina gitu. Oh, berarti Mbak Dina. Kita Iya. ingin tahu juga dengan Mbak Pengrajin Dina. lain kan Iya. punya ciri khas sendiri Iya. motifnya. Ini motif Mbak Dina lain motifnya lagi. Oh, di situ letak perbedaannya. Iya. Dengan tempat-tempat lain-lain saya rasa kualinya juga beda gitu kan? Sama. Oh, sama. Itu kalau kecinan itu tidak bisa goreng tempe tuh. Jangan. Oh, tidak bisa ya. Oh, apinya memang selalu dihidup, Bu. Iyalah. Oh, kalau mati? Nggak cair lah lilinnya keras. Nggak bisa lilin. digunakan. Oh, ini, Ah, ini. Oh, ini lilin. Oh, ini lilin. Iya, ini malamnya. Ini malam. Apa dipegang ini? Iya, enggak apa-apa. Oh, Nah, dodol Bang ini makan. dodol. Disuruh makan gitu, men. Tapi agak lain bau dodolnya, men. Oh, ini kita Basi ya. Hah? Basi dodol. Bahasanya basi, men tuh. Oh, ini dipotong, kemudian ditaruh cair baru kita oleskan. Oh, itu men. Ini men yang dinamakan lilin. Ini beda ya dengan lilin untuk lampu, beda ya? Beda. Beda. Oke lah. Tadi kita sudah melihat men, bagaimana ternyata lilin ini untuk proses sebelum dibatik atau dimasukkan ke dalam centong itu mesti dipanaskan dulu dengan api selalu menyala. Nah, kita akan lihat dulu men di sebelah men. Ini ada adik yang satu lagi. Saya tinggal dulu Ibu ya. Oh, iya. Ya, kita pengen biar semua kebagian di ngobrol ya. Oke. Motif batik Jambi lebih sederhana. Beberapa motif yang umum ditemukan adalah ceplok dan bulat. Motif-motif tersebut tak muncul dengan sendirinya. Selama ini motif Jambi kental dengan pengaruh sejumlah elemen India, Cina, Jawa, dan Islam. India misalnya muncul dalam motif-motif ceplok-ceplok yang tampak sederhana. Halo adik, ini dengan adik siapa? Nuri. Nuri SD kelas berapa? Oh, SMA men itu. Kira ini kakak tingkat ibu sebelah. SMA. Nuri tertarik awalnya untuk belajar membatik ini dari kapan nih? Oh, ya misi Bu ya. Iya. Dari kapan? Kelas 1 SMP. Sudah kelas 1 SMP. Awalnya ikut di? Di tempat diajar kakak. Oh, diajar kakak yang baik ya. Nah, jadi Nuri sejauh ini untuk proses membatik apa saja yang sudah bisa dilakukan? Apa cuma mewarnai atau juga bisa mempola dan juga membuat motif baru atau semua udah bisa diikutin? Bisa lah. Bisa lah ya. Oh, sekarang lagi Nembok. nembok. Nembok kok tidak ada semennya? Tidak ada batunya. Kok ini namanya nembok? Setahu saya buat tembok tuh ada batu, ada semen, ada pasir. Ini beda ya? Kenapa dinamakan nembok? Untuk nutupi warna. Untuk nutupi warna. Oh, untuk nutupi warna itu namanya nembok. Artinya ditebalin lagi, lebih tebal ya. Oh iya.
Biasanya ini berapa lama ini? Kalau sudah di tembok diapain lagi nih? Dicat? Plaster. Oh, plastik. Oh, dicelup. Nanti kita boleh lihat ya seperti apa ya. Oke. Tadi namanya siapa? Nuri. Nuri. Berarti terbang tinggi ya. Burung Nuri terbang tinggi. Ya, itu men. Mau tahu terbangnya di mana men? Di hatiku. Udah men, kita akan lihat, kita akan mencari tahu pemilik atau penggiat usaha ini siapa. Kita akan temui dan kita akan wawancara lebih lanjut. Ya, boleh Mbak Nuri kita jalan dulu ya. Ayo men kita lihat-lihat. Metode pembuatan batik rata-rata hampir sama, yaitu batik tulis dan batik cetak. Sedangkan prosesnya pun juga sama. Setelah pembuatan motif batik selesai, biasanya kunci dari bagus tidaknya batik adalah perpaduan warna dari pembuatan batik. Karena bagus tidaknya hasil akhir terletak di warna dan ketahanan warna jangan sampai pudar. Ngapain nih? Nih ada yuk nih. Nih Mbak nih lagi ngapain nih? Nih yuk, lagi ngapain nih yuk? Lagi nimbang obat. Obat. Pewarnaan. Oh, ini obat-obat pewarnaan itu. Oh, ditimbang dulu. Ini ditimbangnya kira-kira untuk takaran berapa batik atau berapa baju ini? Untuk 10 potong kain. 10 potong kain itu masing-masing beratnya? Ini kan ada 2 jenis nih. Iya. Jadi kalau saya tuh 2:1. 2:1. Yang 2 baju apa? Yang 2 nanti obat yang A, yang satunya obat yang B. Oh, gitu, Kan 2 ada banding. 2 jenis Oh, iya. obatnya. Ini kan kayak gini kan saya campur. Oh, dicampur dulu. 2:1 tadi ya. Iya. Ini sesuai warna yang kita inginkan ya. Iya, heeh. Ini obat untuk hitam. Ini untuk warna hitam ya. Mhm. Oh, nanti bisa berubah warnanya. Sementara ini warnanya agak ke biru-biruan gitu ya, putih ya. Sementara putih kayak gitu. Oh, kayak itu dan nanti akan berubah proses warnanya, Mbak ya. Iya, jadi hitam. Oh, jadi hitam. Selepas ini mungkin kita bisa lihat nih proses untuk pembuatan sebelum kita jemur atau proses apa yang akan kita lakukan ini, Mbak? Proses penjelupan Oh, warna. celup. Mhm. Oh, boleh kita lihat situ, Mbak? Iya, di sini. Ayo men, kita akan lihat men bagaimana men proses pencelupan itu men. Setelah dicelup dan nanti biasanya di apa Mbak? Jemur ya? Direbus. Direbus. Kaki Jadi, itu nah. ya, kita Kalau lihat aja. mau rebus kanan dulu. Kayak disuruh merebus tangan men. Dasar men, yuk kita lihat dulu ya. Oke. Oh ini. Selanjutnya adalah proses pencelupan warna batik. Di sini tidak sembarangan orang yang bisa melakukan. Dibutuhkan pelatihan bagi perajin. Sedangkan bagi perajin, bahan baku yang diperlukan dalam proses membatik, baik batik tulis maupun batik cap, adalah kain, lilin, dan zat pewarna alami atau sintetis. Dibutuhkan air panas saat proses pelorotan, bak pewarna, bak penampungan air yang akan digunakan saat proses pencucian, periuk dan tungku serta jemuran. Nah yuk, kalau tadi kan kita sudah melihat proses untuk merubah atau mencampur warna. Nah sekarang di sini nih, ini kita proses apa nih Bu? Nah, ini udah proses hampir terakhir nih. Oh, Kita tekan hampir terakhir. finishing ya, finishing ya. Nah. Karena untuk itu ambil lilinnya kan. Oh, Nanti tuh nampak tuh. Iya. Tidak, nanti baru masukin obat terakhir lagi. oh, ini namanya Perebusan. perebusan. Oh gitu. Ini biasanya satu kain ini berapa waktu yang diperlukan? Selesainya. Iya, siapnya. Lebih kurang kalau misalnya dari mulai cap, warnaannya 4 hari selesai. Pak hari selesai. Boleh saya coba dulu, Bu? Boleh. Ibu siapa, Bu? Nanti tak ditanya marah. Rossi. Ibu Rossi. Dulunya pasti pembalap. Valentina Rossi. Ayo, Bu. Iya, kangen dekat api, Bu ya. Tapi jangan kebanyakan, Bu. Oh, panas. Nah, ini kita celup-celup ya, sebentar direndam, kemudian diangkat-angkat lagi ya.
Nah ini men, ini adalah salah satu untuk melunturkan atau melepaskan lilinnya ya Mbak ya, fungsinya itu jadi. Nah kita serahkan kepada yang berwajib. Ini Bu. Ini iya Valentina Rossi. Silakan Bu. Nah, oke. Setelah memenuhi beberapa proses kain batik Jambi siap memenuhi pesanan dari pelanggan. Rata-rata batik Jambi Madinah, Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk ini memiliki permintaan dari pelanggan baik di kota Jambi maupun luar kota Jambi. Selain memproduksi batik Jambi dengan motif yang sudah ada, batik Jambi ini juga mengembangkan motif batik Jambi kekinian. Ternyata motif tersebut mendapat respon positif dari kalangan masyarakat Jambi. Ya, meski di tengah pandemi, ternyata kerajinan batik Jambi ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, terutama ibu-ibu dan para remaja. Halo, misi Mbak. Ya. Oke nih, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol di luar. Mbak ini pengen tahu katanya yang awal dari ide pembuatan atau yang punya sanggar batik ini Mbak. Iya. Mbak siapa Mbak? Dina. Mbak Dina. Mbak Dina kita pengen tahu nih, Mbak Dina lagi ngapain ini? Udah proses akhir atau gimana nih? Ya, ini udah siap dijual. Ini mau dilipat, mau dipacking, mau dikirim Oh. ke kabupaten terdekat. Oh, biasanya kemana nih kita pemasarannya? Kerinci, Bungo. Untuk wilayah Jambi ya, Iya, udah berapa tahun kita jalani ini Mbak? Ini dari saya gadis, Bang. Dari gadis, oh sekarang udah nenek-nenek ya? Iya. udah gadis ini berarti udah lama ya. Awalnya untuk belajar atau tertarik dengan dunia batik ini? Alhamdulillah kami sekeluarga dari mulai nenek saya dulu ini kerjanya. Artinya udah turunan ya? Udah turunan. Jadi dari ini. mulai nenek dulu. Saya dulu waktu kuliah kan sering ikut-ikut bantu-bantu bibi, bantu emak ngerjain ini. Iya, Sering akhirnya. juga ngambil upahan gitu. Oh. Pulang sekolah, pulang kuliah ngambil upahan. Itu yang kayak adik-adik tadi, colet, Oh, akhirnya sampai kita punya buka sendiri. Iya, buka artinya, sendiri, akhirnya luar alhamdulillah. biasa. Artinya berkembang ya dari proses Iya, iya. belajar, mengetahui hingga memiliki sendiri. Nah, untuk jenis motifnya apa perbedaan kita dengan yang sangat batik-batik lain? Nama kreasi tersendiri atau memang ada ciri khas dari batik yang kita punya? Kalau batik tulis itu saya tiap hari tuh sering ya. Kalau sebelum tidur tuh kan buka dulu. Apalagi yang terus Cari dikembang, inspirasi. Oh. Jangan sampai kita copy paste punya orang. Kalau gitu batik tulis kan bisa ini kita pindahin ke sini. Ini kan batik tulis nih. Iya, batik tulis nih istilahnya ya. Iya, ini batik tulis nih. Ini kita pindahin ke sini. Ini bisa kayak sini. Jadi tiap itu kita bisa ubah terus. Iya, iya. Bisa berkembang gitu. Jadi enggak terpaku satu motif, dua motif. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau saya tanami dalam diri jangan sampai copy paste. Betul, betul. Artinya kreativitas Iya. lebih diutamakan. Ini nih baru contoh yang baik. Nah, kita juga pengen tahu Mbak, biasanya untuk kain itu kita standarnya ukuran berapa dan berapa harga jual nih? Mungkin biar tahu nih teman-teman yang ada di rumah ataupun masyarakat Jambi, jangan lupa bisa beli di sini nantinya dengan batik apa namanya Mbak? Batik Madinah. Mbak Dina. Jadi berapa ini biasanya satuan kita jual Mbak? Kalau yang batik cap seperti ini kan batik cap. Oh ini cap, iya. Per meternya yang warna biasa kayak gini 80.000 satu meter. Oh, kalau yang tulis? Kalau yang tulis yang kayak gini Iya. 150.000. Oh, Jadi beda. satu potong 2 meter 300. Oh, 1 meter 2 potong Berarti 300. 300 ya. Itu yang batik tulis kan. Oh, Tergantung warna. Warna. Kalau warna biasa itu yang 300. Kalau warna alam itu bahkan 1 meternya Iya. sampai 300.000. Jadi Mungkin 2 yang, meter 600. yang lebih mahal lagi kalau warna partai ya. Ada warna partai men. Oke lama ini mau di packing ya, mau dibungkus Iya, ya. mau dibungkus. Oke. Mantap ini Ini men. juga ada itu motif kerinci. Oh ini kopi ya? Biji kopi. Biji kopi. Wah ini men cerdas sekali men. Secara simbolis ini udah mewakili suatu wilayah. Ini katanya Iya, ini batik Kerinci punya. Kerinci. Oh Biji kopi. Biji kopi. Jadi kalau misalnya kerinci kan jambu biji kopi. Oh ini kita namanya motif kerinci ya. Ya, bukan motif kerinci ini Apa? gimana ya, perpaduan. Kalau misal ditanya ciri khasnya ada gitu. Oh Nah, iya iya. Ini kan sudah dimasukin modern. Oh iya iya iya. Itu artinya biar tidak ketinggalan zaman ya. Iya, Ya, iya. Amin. Oke, ini mudah-mudahan sukses ini Mbak ya. Iya. Iya. Oke, ini mudah-mudahan sukses ini Mbak ya. Ya, amin. Iya.
Nah men, untuk itu men kita sebagai generasi muda nih patut dicontoh nih buat Mbak Dina ini kreativitas dan juga melestarikan terus budaya daerah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan juga penyemangat terutama untuk menambah ekonomi keluarga. Ini ibu-ibu harus kreatif terutama bagi kamu anak muda. Nah, akhir kata men, sampai di sini dulu acara kita men, jangan kemana-mana, tetap terus nonton potret. Akhir kata satu pantun dulu penutup dan saya boleh nak ya? Boleh, iya. Daun salam dengan sebutung, beli kelapa dipetik tengah hari. Nah, assalamualaikum, jangan lupa tetap beli batik Jambi.